Halo, selamat siang. Hari ini siang di Jakarta dan selamat bertemu kembali dengan Terbitlah Terang di episode 12. Hari ini saya tetap ditemani oleh teman-teman saya yang pasti Anda semua sudah pernah ketemu dan kita akan ngobrol banyak banget ya dan izinkan saya untuk mulai dengan sebuah pemikiran. Pemikirannya begini, eh, kita sudah sangat paham ya kemarin ini ada rame-rame di media begitulah ya. Dan itu banyak terkait dengan isu pendidikan tinggi. Nah, yang diributkan itu antara lain adalah bagaimana profesor, kemudian doktor, ya. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar akademik, bahkan kemudian sampai melakukan hal-hal yang sebetulnya secara integritas ya, itu hal-hal yang tampaknya dipertanyakan, begitulah ya. Oke, kita melihat bahwa banyak sekali orang tampaknya ingin banget ya dapat gelar macam-macam, apakah itu profesor, apakah itu doktor gitu. Dan kita kemudian bertanya, kenapa ya kok orang-orang tampaknya ingin banget gitu dapat gelar-gelar tersebut, menjadi profesor dan menjadi doktor. Ada apa dengan gelar tersebut yang menyebabkan orang tampaknya ingin memiliki gelar? Kemudian juga apa yang dicari, apa yang dikejar gitu dengan memiliki gelar tersebut. Nah, itu adalah topik diskusi kita hari ini atau topik kita obrol-obrol hari ini lah, nggak usah diskusi serius banget gitu ya. Nah, jadi topik hari ini kita akan berbicara tentang intelektual ya, karena biasanya dengan mendapatkan gelar profesor, doktor, kemudian masyarakat menganggap bahwa telah tercapai sebuah titik tertentu di mana orang-orang yang bergelar tersebut dianggap menjadi bagian dari komunitas intelektual. Nah, jadi kita hari ini mau ngobrolin tentang intelektual. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mulai yang ngobrolnya dengan teman-teman yang di sini dan saya ingin melempar dulu nih kepada Bu Mel. Jadi gimana Bu Mel, hakikat intelektual? Ya, padahal jadi intelektual itu nggak ada kaitannya sebetulnya dengan gelar-gelar itu, ya kan? Oke. Seorang intelektual itu adalah seorang yang selalu berpikir ya, terus bertanya, dan justru belajar dari semua persoalan yang muncul ya. Itu bisa muncul dari ilmunya, misalnya ada yang ilmu matematika atau ilmu humaniora gitu ya, muncul dari situ bertanya-tanya. Atau dari kehidupannya yang dijalaninya gitu ya. Dan dia adalah, saya pikir ya, seorang intelektual itu tidak berpuas diri gitu ya. Dengan apa yang, wah saya sudah pinter nih, saya sudah jadi dokter. Tidak seperti itu. Hmm. Tapi dia terus akan mempertanyakan gitu ya. Mempertanyakan ilmunya sendiri, bahkan kemapanan dari pengetahuan yang dia dapat gitu. Oke. Justru mempertanyakan itu dan bukan untuk dirinya sendiri, gitu. Kan untuk kepuasan dirinya sendiri, tapi justru untuk apa yang sebetulnya belum pas nih untuk diberikan ke masyarakat. Kok saya mengetahui ini, tapi ternyata masyarakat saya seperti ini. Apa yang salah? Apa yang saya harus lakukan gitu. Jadi orang yang seperti itu. Jadi mungkin orangnya tidak bergelar, bahkan mungkin orang bergelar tidak melakukan itu, gitu ya. Oke. Jadi saya kira kita harus membedakan apa yang disebut intelektual, Hmm. apalagi nanti intelektual publik ya, yang punya peranan gitu, Hmm. dengan orang yang sekedar punya gelar lalu memasangnya untuk dipajang gitu ya, di Oke. rumahnya gelar-gelarnya ada 5 atau seperti sebagai koleksi Hmm. atau untuk gengsi. Saya Ya. kira bukan ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mel. Kalau menurut Mbak Lina gimana? Ya, saya tadi dengerin Mbak Mel gitu ya, bahwa intelektual itu adalah orang yang punya kemampuan terus mempertanyakan dirinya. Saya lihatnya kalau intelektual itu pasti punya kemampuan mengkritik diri sendiri. Oke. Contohnya dari kita berlima, guru besar 4 orang, saya bukan. Mungkin ada publik yang menanyakan, oh ngapain di situ, gitu kan? Sama juga seperti dulu waktu saya menari. Banyak teman-teman yang bilang, kok nggak ambil sesuatu yang lebih mikir sih?
Waktu itu saya belajar nari itu juga itu bagian dari proses kita mengenali diri, mengkritik diri sendiri, juga banyak belajar dari orang lain. Dan bahkan misalnya ketika berlatih di tengah sawah, ada petani, lihat justru petani itu punya kemampuan menganalisa, oh ini ototnya yang dipakai, Oh, ini dan wow. itu kaitannya bersyukur dengan alam. Jadi saya pikir intelektual itu sebetulnya ada di mana-mana, tidak perlu ada gelar. Gitu sih menurut Oke, saya. keren banget. Saya baru dengar nih cerita petani kemudian bisa menganalisa olah tubuhnya. Jadi dalam semua orang terkandung jiwa intelektualisme itu sebetulnya. Oke. Kalau menurut Mbak Nana gimana, Mbak? What do you think about intelektual ini? Hakikat intelektual. Hakikat intelektual itu pertanyaan yang susah Mbak Dami, karena itu seperti apa namanya, mengatributkan sesuatu pada diri sendiri gitu ya, berat juga. Nah tapi mendengar Mbak Mel dan Linda tadi, saya pikir iya ya, hanya menggarisbawahi intelektual itu mencari kebenaran lewat jalur-jalur yang dia pilih ya, keilmuan yang pilih, lewat hukum, lewat biologi, lewat humaniora, lewat seni. Nah, sementara yang namanya kebenaran itu ideal gitu ya, mungkin nggak sesuatu yang kita capai, tetapi yang lebih penting itu adalah upaya kesananya mencapai itu, menyusun, tadi juga Mbak Mel bilang ya, menyusun sesuatu, membangun sesuatu, membangun pengetahuan itu sendiri. Jadi intelektual itu ada kesempatan yang dia buka untuk dirinya atau terbuka untuk dirinya, yang mana lewat belajar, lewat refleksi tadi, terbangun suatu kepingan-kepingan kebenaran yang menjadi pengetahuan. Nah, tapi juga intelektual itu punya tanggung jawab ya. Dia tidak hanya membangun pengetahuan demi untuk dirinya dianggap tahu begitu, tetapi intelektual itu adalah anggota masyarakat yang merasa dirinya dititipi amanah untuk menggali, membangun pengetahuan, lalu mengembalikannya. Karena tadi kebenaran itu adalah bukan sesuatu untuk sendiri, tetapi untuk semua. Jadi kalau saya tahu sesuatu, maka yang saya tahu itu nggak boleh berhenti di diri saya, tetapi yang lain pun berhak tahu. Karena pada saat yang lain, saya belajar dari orang yang lain. Jadi kalau apa namanya, mau berbagi itu adalah sesuatu yang inherent dari intelektual, ya mestinya kata intelektual itu bukan sesuatu yang eksklusif. Seperti tadi, semuanya punya bakat atau kemampuan untuk menjadi intelektual. Jadi ya sekali lagi nggak ada hubungannya dengan gelar sih. Saya kok sangat terpesona mendengar kepingan-kepingan itu tadi. Kepingan-kepingan pengetahuan ya. Jadi kalau menurut saya ya, kerendahan hati yang menjadi kunci ya. Seorang intelektual itu adalah seorang yang menemukan kepingan-kepingan dari berbagai macam bidang, yang kemudian ada kerendahan di hati kita untuk mau belajar dan mendengarkan dan selalu mencari. Itu tadi Mbak Mel bilang ya, mencari. Jadi memang ada kesetiaan tersendiri, kesetiaan untuk mencari sesuatu, kesetiaan terhadap misteri kehidupan, and you become humble in the process. I think that's part of the intellectualism yang orang kemudian mungkin jarang menyebutkan ya, karena orang ya lebih ke gelar-gelar itu tadi. Jadi menurut saya menjadi seorang intelektual itu in a way it's a bit lonely, karena nggak begitu banyak mungkin ya. I don't know. Gimana Mbak Sulis? Iya, saya boleh nambahkan satu dimensi ya. Tadi kan dikatakan
seorang intelektual itu adalah orang yang selalu berpikir kritis, humble, dan eh, apa tadi Mbak Nana tambahkan, eh, menurut saya seorang intelektual itu adalah orang yang selalu resah sih, resah melihat ketidakadilan, resah melihat ketidakjujuran, kebohongan, keserakahan. Jadi ada spirit di dalam dirinya untuk melakukan perubahan itu. Nah, dan sebenarnya di dalam paradigma ilmu pengetahuan sosial humaniora yang em, kurang dianut, tetapi itu yang saya standing di situ, barangkali Mbak Melani juga, ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu itu harus bertujuan untuk bisa digunakan mengubah keadaan dari yang buruk ke arah yang lebih baik gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi terus-menerus berpikir kritikal, kritikal, skeptikal, tidak menerima begitu saja. Dan itulah yang membangun intelektualitas seseorang, memacu dia untuk terus berpikir keras, bekerja keras bersama dengan masyarakat dan menghasilkan tulisan-tulisan atau apa saja bentuknya gitu, film, tarian, kesenian. Saya pikir itu intelektualitas dari seseorang. Boleh Nggak ada nggak? hubungannya dengan gelar. Kalau gitu saya ingin melanjutkan. Saya tertarik soalnya dengan isu tidak bebas nilai itu ya. Sedangkan sebagian Saya science Science. mengatakan ilmu itu bebas nilai. Misalnya kita ngomong Iya. gravitasi, Iya. ya kan kita bicara apa kuantum dan evolusi itu kan bebas nilai. Gimana dia menjelaskannya? Ya. Who wants to? Iya. Kalau menurut saya memang Iya. seorang intelektual itu tidak hidup di ruang kosong. Ya. Ya. Dia dibangun dari masyarakatnya dengan Iya. nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Oke. Tentu ada apa namanya patokan-patokan ya, dalam arti kita tidak bisa menganggap semua orang intelektual dalam arti intelektual amatiran gitu ya, siapa aja kapan aja terus. Tetapi intelektualitas itu tentu dibangun dari satu bidang ilmu tertentu ya, dia harus menekuni satu bidang yang tentu nanti dilebarkan ya, tapi ada metodenya, secara rasional dia berpikir, tapi dia tidak sama sekali itu apa namanya bebas dari nilai-nilai masyarakatnya, sehingga konstruksi budaya pasti masih membentuknya ya, pasti masih ada berperan dalam membentuk apa yang dia lihat itu, sehingga ilmunya itu kadang-kadang juga bisa diperbaiki, direvisi pada era yang kemudian nanti berubah gitu. Ketika zaman misalnya orang mengatakan bahwa wah yang jadi pusat itu adalah matahari, bumi misalnya Oh, gitu ya. ya. Yang jadi pusat itu adalah bumi, maka semua pengetahuan seakan-akan mengukuhkan itu gitu ya. Tapi nanti muncul satu orang yang mengatakan bahwa ternyata Matahari. kan gitu ya, dan itu bisa menggoncangkan lalu kemudian orang oh iya ya ternyata. Nah, jadi kan bukan mengatakan bahwa semua yang sebelum menemukan itu adalah orang-orang yang bodoh, tapi dia memang terbangun oleh suatu sistem budaya, sistem nilai yang membatasi cara dia melihat. Karena itu seringkali muncul biasanya itu satu kalau kita belajar paradigma, ada orang yang betul-betul bisa menembus itu ya, membuka ruang baru gitu ya. Jadi memang mau tidak mau kita masih terkonstruksi, kita ada batas-batas ya, yang nilai yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa melampauinya gitu ya. Nah justru kita memerlukan ini tadi kemampuan-kemampuan untuk terus mengasah itu, sehingga kemapanan ilmu pengetahuan itu bisa kita lomba, dan kita kritisi itu karena memang kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah diajarkan, nilai-nilai itu kadang-kadang membuat kita jadi semacam ada batas gitu ya. Mbak Nana ada yang mau disampaikan? I feel something in you. karena kita duduk dekat-dekat, tapi ya memang ini satu isu yang saya pikir tentang bebas nilai tadi ya. Dulunya mungkin ratusan tahun yang lalu orang yang punya kesempatan untuk sekolah begitu tahun 1400-an, 1300-an kan mulai ada sekolah-sekolah yang
melekat dengan agama ya. Ada madrasah, ada seminari begitu. Jadi pengetahuan itu memang dibangun Ya. di mana keduanya nyampur. Jadi yang namanya eh, orang yang berpengetahuan pada saat itu memang belajar sains, belajar tentang kemanusiaan, tapi belajar agama juga gitu. Jadi sulit sekali untuk memisahkan Dipisahkan. semuanya. Ya. Dan belajar dari situlah maka sains modern dalam pengertian natural sciences ya, yang mempelajari hal-hal yang duniawi kita sebut sebagai natural world begitu, lalu dipisah dari filosofi, dari agama, supaya tadi eh, biases yang datang dari yang lain. Jadi kalau kita belajar pengetahuan alam, ya alamlah yang bicara pada kita, ambil data yang sulit. Jadi kita tidak dari awal diberati oleh hal-hal yang sifatnya dogmatik datang dari pengetahuan yang lain begitu. Nah, sains ternyata dalam 100-200 tahun belakangan ini maju dengan cara begitu. Sains-sains fisika dan lain itu tidak lagi dibebani oleh keyakinan dan sebagainya, jadi dia maju. Nah, jadi dan nyatanya majunya itu adalah karena sifat yang universal tadi. Begitu. Ketika kita bicara tentang bumi, tentang matahari, tentang semesta, ya dia mau keyakinannya apa, dia punya latar belakang apa, pasti alamnya yang lebih bicara di dalam tadi konstruksi pengetahuan yang kepingan-kepingan tadi begitu. Tetapi sains itu kan dibangun untuk apa sih ya? Memang untuk kita menjadi lebih tahu. Tetapi sebagian akan kembali ke kita karena kita mau bisa memanfaatkannya. Gitu kan. Jadi sains itu akan kembali lagi ke sains tentang kedokteran gitu ya, teknologi yang kita pakai. Jadi yang nanti akan kembali untuk kepentingan hidup manusia. Ya jelas dia akan ada nilainya. Dia akan jadi seperti mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Pengetahuan tentang genetika, kok bisa maju cepat sekali? Orang bilang apa namanya designer baby gitu ya. Tapi mau nggak kita dengan itu? Gitu kan? Akhirnya kembali lagi ke nilai-nilai tadi, walaupun kemampuan untuk melakukan itu mungkin secara saintifik teknologi sudah bisa. Tapi mau nggak kita tentang senjata-senjata pemusnah gitu? Iya, boleh tanya ke Bu. Langsung silakan. Karena, ya, untuk memisahkan itu ya. Tapi ada pertanyaan ini. Waduh, Ya, nggak misalnya nih ya. Kalau matematika itu kan kita biasa hitung desimal gitu ya. Gitu kan? Desimal atau apa gitu ya. Kalau dari kecil kita belajar 10 gitu. Tapi kemungkinan kan ada dan sudah katanya tuh saya tidak mempelajari lebih lanjut ya. Ada satu kelompok etnik atau di India, di Amerika yang Native American yang asing, yang mempunyai cara menghitung berbeda gitu, sama sekali gitu ya. Jadi ini juga tidak bisa lepas dari siapa pemilik pengetahuan itu ya, yang kemudian membangun hegemoni pengetahuan itu dengan perspektif budaya dia gitu ya. Wow. Nah, satu contoh lagi kedokteran. Selama bertahun-tahun itu kan namanya tusuk jarum atau memeriksa dengan ini dianggap itu ilmu klinik gitu. Masa pegang begini aja bisa tahu sirkulasi, tapi ternyata ada paradigma berbeda. Misalnya melihat bahwa tubuh manusia itu holistik. Jadi tidak bisa ada ilmu yang spesialisasi seperti ilmu barat kan cenderung begitu ya. Mata ini yang gigi sendiri. Tapi kalau ilmu-ilmu misalnya di Cina atau melihatnya holistik gitu ya. Lalu melihat dari satu sini bisa diagnosa misalnya, atau dengan tusuk jarum. Nah waktu itu kan orang mengatakan karena sains itu dimiliki oleh orang-orang dari Barat yang berkembang secara sendiri, mengatakan itu nggak masuk tuh ilmu kedokteran tuh. Jamu Gitu. itu bukan sains. Jamu bukan sains. Tapi sekarang mulai ada kesadaran gitu ya, sehingga tusuk jarum bisa masuk. Berarti juga tidak sepenuhnya bisa dipisahkan ya, artinya filosofi bahwa manusia itu holistik itu kan filosofi timur ya, gitu ya. Sedangkan di kecenderungan di barat ada melihat anatomi sebagai bisa dipecah-pecahkan gitu ya,
Nah, misalnya, jadi cara berpikir itu kan konstruksi budaya ya. Ternyata juga masuk juga dalam cara kita berpengetahuan gitu. Jadi di sini saya lihat bahwa konstruksi itu ada, dan yang bagusnya sekarang ini dunia yang berbeda itu bisa saling belajar, saling melengkapi Iya, gitu. iya. Oke. Jadi begitu. Setuju sekali itu. Memang apa ya? Mungkin filosofinya pengetahuan yang sekarang tuh nggak terlalu jauh berbeda. Hanya saja pada prakteknya. Semua dokter spesialisasi pasti belajar general practice kan. Pasti belajar dokter umum ya. Dan di dokter umum lah itu yang tadi mungkin yang Holistik. holistik tadi itu hadir. Tetapi pengetahuan itu kan makin kompleks. Orang sakit apa tuh bisa macam-macam gitu ya. Akibatnya mau nggak mau ada spesialisasi itu. Tetapi mereka tuh semuanya datang dari akar atau common root sebetulnya. Nah itu yang seringkali lupa. Dilupakan. Jadi ujung-ujungnya tuh terlalu terkotak-kotak begitu. Sebetulnya kedua hal ini perlu saling terus-menerus diingatkan. Spirit itu tetap harus ada. Sekarang kan jadi suka nggak ngobrol ya. Yang itu ahlinya apa nggak ngobrol Iya. sama sini. Padahal mereka punya akar. Oke, ada satu pertanyaan yang intriguing dari saya, dan itu ingin nanya ke Linda nih. Jadi kita udah ngobrol banyak nih tadi ya tentang intelektual. Nah, kalau menurut Linda, contohnya siapa nih intelektual nih? Jadi penasaran, ingin tahu. Ya jelas mbak-mbak semua ya, maksudnya ada ahli serangga, ahli entomologi, ahli astrofisika, kosmologi, matematika dan lain-lain sebagainya, ahli hukum, antropologi, ahli budaya, humaniora, sastra dan lain-lain dan sebagainya. Nah, saya Seniman, tari, praktisi seni, manajemen seni, tapi kok kita bisa ngobrol nyambung? Itu kan artinya ya saya angkat topik semua mbak-mbak dengan semua pencapaiannya itu punya kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Nah itu yang saya salut luar biasa. Maksudnya saya juga mengamati banyak tokoh intelektual publik yang saya selalu kagumi kemampuannya untuk selalu mendengarkan orang lain dan juga masih punya kemampuan mengkritik diri sendiri, tidak menganggap dirinya selalu yang paling benar. Jadi tadi kalau meminjam istilahnya Mbak Mel, ada transformatif, transdisiplin ilmu pengetahuan yang terjadi. Jadi tampaknya ada, tadi mengulangi lagi ya, Mbak Mel mengatakan ada transformasi sosial itu yang bisa terjadi ketika masyarakat intelektual itu membawa kesetiaan pada kebenaran ya. Kemudian ilmu yang dipelajari itu memang digunakan untuk kemajuan dari masyarakat itu sendiri, dan itu bisa terjadi transformasi sosial kalau memang berjalan seperti itu. Menjawab keresahan tadi kan ya. Menjawab keresahan Yang pasti muncul Dan terus ingin ya. perubahan. dan ingin Jadi perubahan. ada panggilan ya, panggilan Itu kemanusiaan tadi, yang oke. terus-menerus Ya. untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Panggilan kemanusiaan yang terus-menerus, itu bagus banget itu. Panggilan kemanusiaan yang terus-menerus. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah kita melihat adanya panggilan kemanusiaan yang terus-menerus yang terjadi di Indonesia? Kita berhenti di situ dulu. Untuk itu, tunggu podcast berikutnya. Jadi terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di podcast berikutnya.